Di permukaan, isu ini terlihat sederhana. Ada laporan bahwa sejumlah pesawat milik Iran telah dipindahkan ke pangkalan udara Pakistan. Islamabad tentu saja membantah bahwa mereka membantu menyembunyikan aset Iran. Ditambah, Pentagon sendiri belum memberi jawaban yang tegas, yang menimbulkan pertanyaan dari Kongres Amerika. Apakah Pakistan masih layak menjadi mediator? Pertanyaan sebenarnya bukan apakah Iran memang benar menyimpan pesawat mereka di Pakistan. Namun, pertanyaan yang lebih penting adalah kenapa Washington membiarkan isu ini muncul ke ruang publik. Selama bertahun-tahun, Pakistan memainkan posisi yang unik. Mereka terbiasa bermain di tengah banyak kepentingan. Mereka partner Amerika, tapi pada saat yang sama, Pakistan juga menjalin hubungan mesra dengan China, baik dalam hal ekonomi maupun kerjasama militer. Ketika Senator Lindsey Graham mengangkat laporan CBS News soal Iran menggunakan pangkalan udara Nur Khan di Rawalpindi yang sedang dipertanyakan oleh Kongres Amerika bukan terkait keberadaan pesawat ini, tapi bagaimana sikap Pakistan dalam proses mediasi ini. Respon Amerika cukup menarik. Menteri Perang Pete Hegseth dan Jenderal Dan Kane tidak membantah, namun mereka juga tidak membenarkan. Dalam bahasa geopolitik, respon seperti itu berarti mereka tahu isu ini terlalu sensitif untuk dibuka, tapi juga tidak ingin menutupnya untuk memberikan tekanan pada Pakistan. Mengingat orang yang bertanya terkait masalah ini adalah Lindsey Graham, seorang senator dari Carolina Selatan yang berasal dari Partai Republik sekaligus pendukung utama Donald Trump. Graham bahkan meminta jika informasi dari CBS tersebut benar, maka sebaiknya Amerika mencari negara lain sebagai fasilitator. Bagi Washington, mediator yang terlalu dekat dengan Iran akan kehilangan fungsinya. Dari pernyataan Graham ini, dengan membuka isu sensitif, semakin memperkuat dugaan adanya keinginan Amerika untuk menyingkirkan Pakistan sebagai mediator karena dianggap gagal mengakomodir dan membujuk Iran agar menerima syarat yang diajukan oleh Amerika. Dalam isu ini, Pakistan menyangkal laporan dari CBS. Kementerian Luar Negeri Pakistan menyebut laporan itu menyesatkan dan dilebih-lebihkan, dan mengatakan bahwa pesawat Iran memang benar mendarat di Pakistan, tapi sebagai bagian dari logistik saat pembicaraan antara Amerika dan Iran di Islamabad pada 11 April yang lalu. Pakistan juga mengatakan bahwa pesawat kedua negara, baik Iran dan Amerika, sama-sama menggunakan pangkalan tersebut. Pernyataan CBS itu bersifat spekulatif, menyesatkan, dan tidak sesuai dengan fakta. Mereka selama ini tetap konsisten bertindak sebagai fasilitator sepanjang proses mediasi. Namun, Pakistan juga tidak menyangkal bahwa memang benar sampai saat ini masih ada sejumlah pesawat Iran yang terparkir di pangkalan milik mereka. Tapi Pakistan mengatakan tidak bermaksud menyembunyikan ataupun melindunginya. Pakistan sendiri berada di posisi yang sulit. Mereka tentu saja tidak bisa memusuhi Iran. Saat Selat Hormuz diblokade Iran yang menimbulkan kelangkaan bahan bakar di seluruh dunia, termasuk Pakistan, bahkan pemerintah mereka sampai harus memberikan subsidi untuk meredam gejolak yang timbul dari rakyatnya. Dengan membantu Iran, setidaknya Pakistan bisa mendapatkan pasokan minyak lewat armada kapal tanker hantu milik Iran. Akan tetapi, Pakistan juga tidak kehilangan akses dan dukungan dari Amerika. Selama situasi masih aman, manuver masih bisa dijaga. Tapi, ketika isu ini mulai mencuat, ruang untuk memainkan keseimbangan mulai menyempit. Itu sebabnya, isu pesawat Iran ini sebenarnya lebih dianggap sebagai sinyal politik dibanding nilai militernya sendiri. Amerika tentu saja memiliki kemampuan untuk memantau keberadaan pesawat Iran dengan satelit mereka. Jadi, inti masalahnya bukan apakah Pentagon tahu keberadaan pesawat Iran. Mereka jelas pasti tahu. Namun, dengan keberadaan aset Iran di pangkalan Pakistan, memberikan sinyal bahwa peran Pakistan mulai dipertanyakan. Saat Pakistan mengizinkan Iran menyimpan pesawatnya, bisa dimaknai Pakistan sudah melanggar aturan main Amerika. Di sisi lain, Pakistan juga sadar bahwa mereka tidak bisa sepenuhnya mengikuti keinginan Amerika. Situasi di kawasan sangat dinamis, dapat berubah dengan cepat. Iran juga semakin dekat dengan China dan Rusia. Sementara pengaruh Amerika sendiri di Timur Tengah tidak lagi sekuat 2 dekade lalu.
Dalam situasi seperti ini, Pakistan harus memastikan mereka tetap punya akses ke semua pihak, siapapun yang nantinya lebih dominan di kawasan. Ada hal lain yang juga cukup menarik untuk diulas. Dengan isu pesawat Iran ini justru mematahkan klaim kemenangan Amerika. Selama ini Donald Trump maupun Pete Hegseth dalam pernyataannya selalu sesumbar bahwa militer Amerika telah menghancurkan semua aset strategis baik udara maupun laut milik Iran, dan mengklaim Iran tidak lagi memiliki pesawat dan kapal perang. Tapi ternyata klaim Trump tidak sesuai dengan kenyataan. Iran masih memiliki aset militer, dan yang muncul ke permukaan hanya segelintir. Tidak menutup kemungkinan aset Iran masih banyak yang tersimpan dengan aman di gudang bawah tanah mereka. Hal ini semakin menguatkan alasan kenapa sampai saat ini Iran tetap berani menantang Amerika serta menolak untuk menyerah sesuai dengan keinginan Trump, karena mereka masih menyimpan banyak kartu untuk dimainkan. Kembali lagi ke inti bahasan, jika Amerika mulai mempertanyakan peran Pakistan sebagai mediator, lalu pertanyaannya, kepada siapa Amerika akan menyerahkan tugas ini? Apakah Trump akan menyerahkan peran mediator kepada China? Karena Beijing dinilai memiliki lebih banyak power untuk menekan Iran dibanding Pakistan. Tapi masalahnya, apakah China mau mengikuti keinginan Amerika?